Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Didi Kurniawan, di serial video materi video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi pengantar. Di kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar salah satu tema di dalam akuntansi pengantar, yaitu tentang kas atau cash. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang dua subtopik, yaitu yang pertama adalah cash short and over, lalu yang kedua adalah bank reconciliation atau rekonsiliasi bank. Kita akan melihat ada dua kasus atau soal terkait dengan belajar kita pada kesempatan kali ini. Oke, pertama kita lihat dulu soalnya. Ada dua soal. Yang pertama ini adalah soal terkait dengan cash short and over. Kemudian soal yang kedua nanti terkait dengan rekonsiliasi bank. Nah, yang pertama kita kerjakan dulu soal terkait dengan cash short and over. Oke, kita pahami terlebih dahulu soalnya. Soal yang pertama. While examining cash receipts on the 1st December, the accounting department found the following information. Jadi ini posisinya adalah terkait dengan di tanggal 31 Desember, tanggal tutup buku biasanya ya. Kemudian ada beberapa informasi terkait dengan kas. Yang pertama, a company uses two accounts in order for recording its cash, yaitu cash untuk for cash on hand dan bank for cash in bank. Jadi kas yang dimiliki oleh perusahaan itu secara garis besar dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu kas yang disimpan di brankas di perusahaan itu kita namakan sebagai cash on hand. Nah, itu akunnya oleh perusahaan ini diberi nama akun cash. Kemudian kelompok kedua adalah duit atau uang yang disimpan oleh perusahaan ini di bank dan istilahnya namanya adalah cash in bank. Akun yang dipakai oleh perusahaan ini untuk menamakan kas uangnya yang disimpan di bank, akunnya namanya adalah akun bank. Jadi ada dua akun terkait dengan kas di perusahaan ini, yaitu cash dan bank. Opening cash balance in the morning consisted of $250 at cashier's drawer. Jadi posisi pada pagi hari ceritanya ini ya. Posisi pada pagi hari di lacinya si kasir itu ada uang $250. Ceritanya dia mau memulai jualan gitu ya. Ceritanya dia mau mulai jualan, kemudian dia lihat di lacinya dia ada uang kas totalnya adalah $250. Tentu saja ini adalah merupakan cash atau dengan kata lain cash yang ini maksudnya yaitu cash on hand 250 ini. Tentunya ini at cashier's drawer ini bukan cash in bank melainkan cash on hand. Lalu berikutnya the total cash on hand balance total saldo cash on hand physically at the night under the cashiers was 2.750. Oh, jadi ceritanya ini ketika malam hari, ketika proses bisnis aktivitas jualannya itu ditutup di malam hari, itu ternyata sekarang kas yang disimpan di lacinya si kasir itu sekarang total saldonya menjadi 2.750. Jadi ini ceritanya setelah dia jualan, dia menerima uang tentunya dari barang atau produk yang dia jual, dan pada malam pas penutupan sesi penjualan itu kas yang di tangannya si kasir itu ternyata saldonya menjadi 2.750. Lalu cash sales recorded by the register tape was 3.509,22. Jadi ini total penjualan yang dicatat, yang tercatat register tape itu gulungan kertas yang menunjukkan bahwasanya telah ada transaksi penjualan atau dengan kata lain itu kayak semacam struk gitu ya, struk atau invoice atau faktur. Jadi kalau kemudian ada transaksi, maka si kertas struk itu akan mencatat dan merecord atau mencatatnya, kemudian itu sebagai dasar nanti untuk penjurnalan.
During the day store counter on OTC receipt. OTC itu over the counter. Jadi total kas yang dicatat oleh register tape sepanjang hari tersebut itu menunjukkan adanya penjualan OTC over the counter, penjualan langsung di counternya, bukan bukan penjualan secara online, bukan, namun OTC artinya penjual dan pembeli bertemu di counter, pembelinya datang ke counter, kemudian dia membeli barang, barangnya dibawa dari counter, dibawa oleh si pembelinya atau customernya. Oke. Lalu consisted of, jadi 3.509,22 ini terdiri dari 1.000 dolarnya itu paid by card and transfer. Oh, jadi ini transaksi penjualan pada hari itu totalnya 3.059,22. Nah, 1.000 dolarnya itu dilakukan dengan menggunakan kartu atau transfer langsung ke banknya si perusahaan ini. And the rest were paid by using physical money. Oke, okay? Dan sisanya, jadi total penjualannya 3.509,22, 1.000-nya itu via transfer dan kartu, langsung masuk ke cash in bank berarti ya, yang 1.000 dolarnya. Sisanya berarti 2.509,22 itu merupakan penerimaan kas yang mana si pelanggan atau customernya itu membayar produk yang dijual oleh perusahaan ini dengan menggunakan uang fisik, ya, uang fisik, uang kertas. Based on the information above, prepare the required journal entry to record the related transaction on 31st December. Oke, jadi ini perintahnya adalah kita diminta untuk membuat jurnal atas transaksi pada hari itu, yaitu tanggal 31 Desember. Oke. Pertama tentunya ini nanti karena topiknya ini adalah cash out and over, berarti kita harus mencari atau menentukan berapakah sebenarnya cash out and over-nya. Oke. Nah, kita lakukan perhitungan. Pertama yang ingin kita telisik adalah terkait dengan berapakah sebenarnya komposisi cash dari hasil penjualan di hari itu. Maksud komposisi cash di sini adalah berapakah cash in bank dan cash on hand yang dihasilkan dari penjualan berbasis kas, bukan penjualan secara kredit atau non tunai, bukan ya. Ini penjualannya yang pembayarannya itu tunai langsung dengan menggunakan kas, langsung dibayar. Barangnya diambil customer, kemudian customer langsung pada saat itu juga saat yang bersamaan dia menyerahkan uang. Oke. Total cash based sales yang diterima oleh perusahaan ini totalnya tadi adalah 3.509,22. Yang ini tadi angkanya 3.509,22. Ini recorded by sales registered. Ini yang dicatat oleh struk tadi itu. Struk penjualan yang di kertas yang digulung oleh si perusahaan, si toko ini. Nah, dari total 3.509,22 ini, bank receipt sales artinya yang tadi via transfer dan kartu atau gesek kartu tadi itu totalnya ada 1.000. Ini artinya ini langsung menjadi cash in bank atau dengan kata lain ini adalah duit yang sifatnya itu bukan fisik melainkan sifatnya itu duit atau uang digital. Jadi angka aja gitu. Saldo di banknya si perusahaan ini langsung nambah gitu karena ada transferan dari pelanggan atau bisa juga karena adanya gesek kartu itu. Ini adalah cash in bank. Sehingga kemudian physical cash receive dari sales ini atau dengan kata lain ini adalah cash on hand-nya yang diterima adalah 3.509,22 dikurangi 1.000 sama dengan 2.509,22. Ini adalah merupakan kas fisik. Bayangkan ini adalah 2.509,22 ini adalah uang fisik, uang kertas yang mestinya diterima oleh perusahaan. Oke, jadi saya ulang, 3.509,22 ini adalah penjualan berbasiskan kas. 1.000-nya ini ternyata si para customernya itu langsung bayar secara transfer atau gesek kartu. Artinya dengan kata lain ini langsung merupakan cash in bank, menambah saldo uang digitalnya si perusahaan. Nah, kalau begitu yang kemudian para customernya itu membayar dengan menggunakan uang tunai berupa uang kertas, uang fisik, berapa? Ya, 2.509,22. Ini based on catatan, based on the record. Ini based on catatan ya, based on catatan.
Nah, sekarang kita akan melihat benar-benar the real cash physically. Jadi kas yang benar-benar secara fisik itu diterima oleh si perusahaan ini. Loh Pak, kok bisa kita harus melihat kas secara fisik? Nah, ini kan ini catatan. Catatan ini kalau kita lihat di sini ada 2.509,22. Ini angkanya keriting. Angkanya keriting. Loh kok bisa angkanya keriting? Kok bisa gitu? Ya yang namanya orang jualan itu kalau kita lihat di tag ya, di price tag itu atau harga ya, harga yang disematkan atau ditempel di produk itu kan nggak mengikuti denominasi dari uang kertas yang pecahannya itu udah standar gitu. Jadi misalkan dia ngejual produk harganya adalah misalkan produknya 2.598. Nah, kan itu kalau kita mau convert menjadi uang kertas atau uang koin kan kita nggak bisa. Mana ada 2.598 uang pas, kan nggak ada. Nah, itu nanti yang selisihnya itu, baik selisih lebih maupun selisih kurang antara denominasi standar uang fisik dengan catatan yang dihasilkan dari penjualan produk itu nanti akan mengakibatkan adanya cash out and over. Oke, jadi kita harus bandingkan nih menurut catatan dan kemudian menurut denominasi uang fisik yang standar. Kita bandingkan. Selisihnya itu akan menjadi cash out and over. Oke, kita lihat. Pada posisi pagi hari ada beginning physical cash balance itu 250. Ini uang fisik ya. Kalau uang fisik berarti ini bulat, tidak keriting angkanya. Beginning physical cash balance 250 di pagi hari. Lalu di malam hari ending cash physical balance-nya menjadi 2.750. Jadi ini artinya selisihnya ini sebesar 2.500 ini merupakan kas fisik duit uang kertas standar denominasinya yang diterima oleh perusahaan ini. Atau dengan kata lain ini adalah merupakan physical cash received by the counter secara kas fisik, physically 2.500 dolar pas 2.500. Oke. Nah, sekarang kita sudah memperoleh dua angka, yaitu ini angka real fisik cash yang diterima, yang udah dihitung 2.500 pas. Kemudian ini adalah angka real fisik cash, tapi berdasarkan tape atau catatan atau struk tadi itu, struk penjualan barang atau produk itu 2.509,22. Yang ini angkanya keriting, yang ini angkanya bulat. Nah, kalau begitu, ini kita bandingkan. Kalau ini kita bandingkan, ini sesuai dengan catatan, ini real fisik cash-nya yang diterima, kita bandingkan, nanti kita akan menemukan cash, short, and over. Oke ya. Jadi kita bandingkan ini recorded physical cash receipt-nya 2.509,22 berdasarkan catatan dibandingkan dengan real physical cash receipt yang sudah dihitung duit fisik uang kertas katakanlah demikian itu 2.500. Loh ada selisih Pak? Iya, selisihnya adalah 9,22. Nah, 9,22 dolar inilah yang disebut sebagai cash short and over. Cash short and over. Jadi sampai saat ini, sampai di sini kita sudah menemukan ada nilai cash short and over-nya itu sebesar 9,22 dolar. Ini adalah cash short and over. Nah, lalu perintahnya tadi adalah diminta untuk menjurnal ya. Prepare the required journal entry to record the related transaction on 31st December. Tentu saja kalau kita diminta untuk membuat atau menyusun jurnal, maka jurnalnya tentu ini adalah jurnal atas penerimaan kas disebabkan oleh karena perusahaan ini sudah melakukan transaksi penjualan barang atau kas yang dihasilkan dari sales, kas dari penjualan. Oke ya. Nah, di sini kita tidak membahas penjualan yang secara non tunai atau secara kredit. Enggak. Yang di sini yang dibahas di sini yang sedang kita bahas di sini adalah kas yang kemudian penjualannya secara tunai. Penjualan kas yang dihasilkan dari penjualan secara tunai. Jadi bukan secara kredit. Kalau secara kredit kan itu nanti ada akun account receivable. Jadi di sini tidak ada akun account receivable. Yang ada hanyalah cash. Oke. Nah, kita lihat berarti jurnalnya, total penjualan, sales revenues
pada periode tersebut atau hari itu tanggal 31 Desember itu adalah totalnya pasti yang ini 3.509,22. Ini adalah sales revenue di kredit artinya bertambah. Kemudian tadi ada informasi juga bahwa si pelanggan atau customer itu sudah transfer langsung atau gesek kartu. Artinya itu uang digitalnya bertambah. Nah, atau dengan kata lain, akun bank punyanya si perusahaan itu akan bertambah. Sehingga akun bank di debit sebesar 1.000. Lalu kita sudah hitung bahwasannya uang kertas fisik yang dihasilkan dari penjualan secara tunai di hari itu adalah 2.500. Sehingga ini akan menambah akun cash. Menambah akun cash sebesar 2.500. Jadi sudah ya, cash ini merupakan cash on hand 2.500 sudah kita catat dan kemudian 1.000 ini merupakan cash in bank sudah kita catat juga. Dan kalau kita bandingkan antara debit dan kredit, maka akan ada selisih 9,22 di debit. Nah, 9,22 selisihnya inilah yang dimaksud atau disebut dengan cash short and over. 9,22. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ini menunjukkan artinya adalah kayak si perusahaan ini dia dalam tanda kutip merugi ya, merugi. Kenapa? Karena cash out and over-nya itu di debit ya, cash out and over-nya ini di debit. Di debit itu berarti itu analog dengan expenses atau beban. Atau dengan kalau kita lihat di sini, ini ya sebenarnya memang ini selisihnya itu selisih kurang ya. Kenapa kok kurang? Lah ini kan menurut catatan 2.509,22, sementara uang tunai fisik kertasnya cuma 2.500. Jadi bahasa mudahnya adalah ini kurang 9,22. Kurang itu kan berasosiasi dengan rugi atau dengan kata lain kalau secara akuntansi itu expenses sehingga saldonya akan berada di debit. Jadi cash out and over-nya di debit 9,22. Oke? Nah, kalau kita sudah menjurnal ini, ya ini jurnalnya seperti ini, kita sudah jurnal, berarti ya sudah selesai. Berarti ini soal pertama, kasus pertama yang perintahnya tadi disuruh menjurnal ini sudah kita selesaikan, sudah terjawab. Ya, ini kasus yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut moving ke kasus soal yang kedua. Oke. Nah, sekarang kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah terkait dengan bank reconciliation atau rekonsiliasi bank. Oke. Nah, ini akan kita lihat soal ini, akan kita analisis, kita baca, sembari juga langsung kita plotting informasi data yang ada di soal ini, kita plotting, kita masukkan ke dalam kertas kerja rekonsiliasi bank. Kertas kerja rekonsiliasi bank adalah yang seperti ini ya. Ini adalah kertas kerja untuk rekonsiliasi bank. Oke, sebelum kita lanjut, nah coba kita lihat dulu perintahnya itu diminta untuk ngapain ini perintahnya ya. Jadi based on the information above, please construct a bank reconciliation for Bladus Corporation and provide all of the related journal entries should be recorded by the company. Oke, jadi ini ceritanya ada perusahaan, namanya adalah Bladus Corporation. Nah, Bladus Corporation ini sedang berupaya untuk melakukan rekonsiliasi bank. Artinya dia akan mencoba menyamakan saldo akhir bank yang diperoleh dari yang dicatat oleh bank yang didapat dari bank statement atau rekening koran dia akan disandingkan dibandingkan dengan catatan perusahaan catatannya si Bladus atas akun bank seperti yang di soal sebelumnya tadi ya akan dibandingkan logikanya mestinya angka yang direkonsiliasi bank angka yang ada di bank statement di rekening koran dengan angka yang ada di buku besar atau ledger untuk akun bank sama akunnya akun bank itu harusnya logikanya sama nggak boleh berbeda kalau itu berbeda berarti ada yang keliru oke ya oke langsung saja kita analisis soalnya the bank statement from Mandi Sendiri Bank, the bank of Bladus Corporation, had sold on 31st December 2024 a balance of
5.500,5. Oke, jadi ini bank statement atau rekening koran yang diberikan oleh Bank Mandi sendiri kepada Bladus Corporation. Dia punya saldo uang punyanya Bladus yang dicatat oleh Bank Mandi sendiri adalah 5.500,5 dolar per posisi tanggal 31 Desember 2024. On December 1st, 2024, Bladus Corporation had a cash balance per books of 3.891,78. Ini artinya, oke, ini sudah menurut catatan ya, saldo bank menurut catatan. Yang ini 5.500 ini adalah rekening koran. Oke, kalau begitu angka 5.500,5 ini bisa kita masukkan di sini. Ya. Jadi 5.500,5 ini kita masukkan di sini. Ini merupakan balance 31 Desember, saldo pada tanggal 31 Desember sebelum adjustment, sebelum direkonsiliasi. Saldo per bank, ya, per bank dari rekening koran, saldonya adalah 5.500,5. Lalu berikutnya ada keterangan di sini bahwasanya Bladus kan menyelenggarakan pencatatan juga atas akun bank. Uang dia yang disimpan di Bank Mandi sendiri. Itu dicatat. Akunnya namanya bank. Pada tanggal 1 Desember, nah ini perhatikan. Ini tanggalnya adalah tanggal 1 Desember. Nah ini berarti angka 3891,78 ini jangan dipakai. Jangan dipakai. Loh kenapa Pak? Loh ini kan yang mau kita rekonsiliasi adalah saldo per tanggal 31 Desember. Saldo per tanggal 31 Desember menurut rekening koran dan saldo 31 Desember menurut ledger atau buku besar bank yang diselenggarakan oleh Bladus Corporation. Jadi ini karena tanggal 1 Desember berarti kita harus cari dong tanggal 31 Desember itu berapakah saldo akun bank buku besar yang diselenggarakan oleh Bladus. Oke, kita lanjutkan dulu. During December 2024, the company had received cash over the counter by physical money and by transfer to bank account totalnya itu 3.476,83. Jadi pada sepanjang bulan Desember itu si perusahaan Bladus ini dia menerima penjualan dari over the counter OTC. OTC itu tidak secara online tapi dia secara toko fisik. Dia itu menerima total uang penjualannya itu 3.476,83. Ini seperti yang soal pertama tadi yang sebelumnya tadi. Jadi total total sales yang dia bayar pakai duit fisik, uang kertas dan transfer ke bank itu totalnya 3.476,83. While receiving checks in total amount of 15.738,32. Oke, oh ternyata di samping dia itu menerima pembayaran lewat atau via transfer, kemudian menerima uang kertas tunai, dan ternyata si Bladus ini juga menerima hasil penjualan secara cek dengan menggunakan medium atau media berupa cek. Total penerimaan dari pembayaran atas customernya itu secara cek dengan menggunakan cek adalah 15.738,32. Lalu in December, Bladus Corporation had issued check for various payment for the total of 14.222,45. Jadi selain dia menerima menerima kas pembayaran via cek yang 15.738,32 ini, si perusahaan ini, Bladus Corporation ini juga mengeluarkan cek. Jadi kalau dia menerima cek ini merupakan cash receipt, perhatikan ya. Jadi 15.738,32 ini merupakan cash receipt atau cash inflows, penerimaan cash. Sementara ketika Bladus ini menerbitkan isu cek, itu artinya ceknya itu untuk bayar. Atau dengan kata lain, angka 14.222,45 ini merupakan cash outflow atau kas keluar untuk melakukan various atau
macam-macam payment atau pembayaran. Oke, berikutnya a comparison of the statement with the cash account revealed in the following facts for the month. Oh, ini informasi-informasi berikutnya. Oke, kalau begitu kita lihat dulu mulai dari kalimat yang ini, angkanya 3891,78 sampai 14.222,45 kita garap dulu. Dari sini, dari kalimat ini, beberapa kalimat ini berarti kita sekarang bisa mencari berapakah saldo akun bank yang dicatat oleh Mbladus Corporation pada tanggal 31 Desember. Oke, kita hitung terlebih dahulu ya. Nah, kita hitung. Jadi tadi sudah diketahui, kita buat catatan seperti ini dulu ya. Sudah diketahui bahwa cash balance atas akun bank pada tanggal 1 Desember itu 3891,78. For your information, ini catatan ini yang menyelenggarakan bukan pihak bank. Yang menyelenggarakan adalah Bladus Corporation, si perusahaan. Ya. Jadi saldo awal atas akun bank adalah 3891,78. Lalu ada cash received by check. Cash received by check adalah 15.738,32. Yang tadi ini 15.738,32. Oke. Sehingga kalau di total cash yang available, yang tersedia di sepanjang bulan Desember mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Desember adalah 19.630,10 dolar. Lalu tadi kita ingat juga bahwa ada cash disbursement, yaitu pengeluaran si Bladus ini mengisut cek, menerbitkan cek untuk membayar various payment. Jadi ini adalah merupakan pengurangan. Kalau yang ini tadi adalah penambahan. Cash disbursement yang dilakukannya itu dengan menerbitkan cek, bukan dia bayar langsung pakai uang kertas, bukan. Bukan juga dia membayar secara transfer, bukan. Tapi si Bladus ini bayarnya itu cash outflow-nya itu dilakukan dengan menggunakan media cek. Totalnya 14.222,45. Sehingga saldo akhirnya bisa kita hitung, saldo akhir akun bank tanggal 31 Desember yang nanti akan kita gunakan untuk nyocokin dengan rekening koran adalah 5407,65. Diperoleh dari 19.630,1 dikurangi dengan 14.222,45. Hasilnya 5.407,65. Ini adalah kita geser, kita taruh di sini. Ini adalah merupakan saldo akun bank, ya, saldo akun bank pada tanggal 31 Desember before adjustment. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya balance 31st Desember menurut rekening koran itu 5.500,50 dan saldo pada tanggal 31 Desember sebelum adjustment menurut catatannya si Embladus adalah 5407,65. Nah, ini kan berarti tidak sama, atau dengan kata lain ini geseh. Nggak sama ini, nggak klop. Kalau geseh atau nggak klop ini, maka berarti tidak boleh. Ya, berarti bukan ada yang keliru, bukan. Ini tidak semestinya terjadi, tidak boleh terjadi. Kenapa, Pak? Kok ini harusnya ini klop, jumlahnya sama? Jawabannya adalah karena ini sama-sama berbicara tentang satu akun yang sama, yaitu akun bank. Ini adalah akun bank yang dicatat oleh pihak bank, dicatat dan dilaporkan via bank statement atau rekening koran, dilaporkan ke Bladus. Sementara ini adalah akun bank yang dicatat, diselenggarakan sendiri pencatatannya oleh si Bladus. Nah, ini berarti logikanya harusnya sama dong. Ini saldonya pada tanggal 31 Desember ini harusnya sama. Kalau ini faktanya sekarang adalah 5.500,5, ini per booknya 5.407,65. Berarti gimana dong? Ya berarti harus kita lakukan rekonsiliasi untuk nanti endingnya after several adjustments itu kemudian harusnya angkanya sama. Paham ya sampai di sini ya? Oke, jadi kalau begitu kita membutuhkan data dan informasi untuk kemudian menghasilkan angka yang sama, baik per bank maupun per book. Oke,
Nah, tadi di soal, ini saya perlu tambahkan dulu. Tadi di soal ada katanya disebutkan ada cash receipt by non-check at OTC atau over the counter yaitu 3476,83. Dan ada cash receipt by using check-nya 15738,32. Nah, kita perhatikan yang dipakai atau yang akan kita gunakan untuk rekonsiliasi bank itu adalah yang isunya, baik itu penerimaan atau pembayaran itu isunya dengan menggunakan cek. Kalau dia tidak menggunakan cek, artinya via transfer langsung gitu atau seperti yang di soal sebelumnya tadi pakai kartu atau gesek kartu, yaitu tidak mengakibatkan atau tidak menjadi penyebab gesehnya atau tidak klopnya angka per bank dan per book, nggak akan. Karena itu pasti akan selalu sama. Yang kemudian mengakibatkan atau menjadi penyebab bahwa rekening korannya berbeda itu adalah ketika ada transaksi yang menggunakan cek. Itu saja. Sehingga dengan demikian, kita jangan pakai angka 3476,83. Jangan. Kalau angka 3476,83 ini kita pakai, ini nanti akan ngerusak. Kenapa ngerusak? Karena ini adalah bukan pembayaran yang menggunakan cek, bukan. Jadi ini jangan dipakai. Sehingga yang kita pakai di sini untuk nanti kita mencari solusi atas isu rekonsiliasi bank ini hanyalah cash receipt by using check yang ini 15738,32. Lah bagaimana Pak dengan cash disbursement using check ya dipakai juga. Intinya adalah kalau kita mau merekonsiliasi bank itu kita akan menggunakan data terkait dengan media pembayarannya baik cash inflows maupun cash outflows yang secara cek dengan menggunakan cek. Yang non cek jangan dipakai. Karena itu tidak akan menimbulkan isu perbedaan di rekening koran. Loh Pak, berarti andaikan saja ada perusahaan, dia punya uang dan disimpan di bank. Tapi dia bentuknya itu bukan giro, dan kemudian dia itu cuma tabungan biasa, dan dia tidak memiliki cek. Dia butuh rekonsiliasi bank atau tidak, Pak? Jawabannya adalah tidak butuh. Ya, dia tidak butuh rekonsiliasi bank kalau kasusnya seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah rekonsiliasi bank itu disebabkan oleh karena adanya penggunaan cek, baik cek yang diisut untuk pembayaran maupun cek yang diterima atas penerimaan kas dari penjualan. Oke, itulah yang menjadi penyebab untuk adanya rekonsiliasi bank. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang kita sudah mendapatkan angka saldo tanggal 31 Desember before adjustment baik per bank ini angkanya maupun per book ini angkanya. Nah, tentu saja kita harus samakan angka ini. Di endingnya, after adjustment, nanti kita harus sama, ketemu angka yang sama untuk per bank dan per booknya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ke data dan informasi yang diberikan oleh soal ini. Data yang pertama, at December 31st, the payment for Bladus customers outside the country totalnya itu 1.750,65 have not been cleared by Bladus Bank. Jadi ini ceritanya si Bladus Corporation itu punya customer dari luar negeri dan kemudian dia sudah customernya itu membeli produknya Bladus. Kemudian dia bayarnya itu ya pakai pakai cek lah berarti ya dia bayarnya. Dan kemudian pada tanggal 31 Desember itu ceknya itu belum clear, belum bisa clearing, belum clear ya. Kalau belum clear itu maksudnya itu berarti dia belum dibukukan oleh si bank. Jadi angka 1.750,65 ini belum dibukukan oleh si banknya, Bank Mandi sendiri, si banknya Bladus tadi ya. Ini belum dibukukan, artinya dia belum masuk sebagai cash receipt dan dicatat oleh pihak bank. Lah, si Bladus sudah mencatat atau belum si perusahaan ini? Oh, sudah. Ketika ada akad transaksi jual beli produk dari Bladus dengan customernya di luar negeri pada saat transaksi tanggal kejadian, ya itu langsung dicatat. Ya, itu langsung dicatat. Jadi isunya itu bukan di Bladus, isunya ada di pihak bank. Artinya bank belum mencatat. Nah, yang seperti ini yang ada disuguhkan di data nomor satu ini, yang peristiwa yang kayak begini, ini disebut sebagai deposit in transit. Artinya ada setoran
kas yang mau masuk di Bank Mandi sendiri, tapi sampai dengan tanggal 31 Desember, tanggal pembukuan itu uangnya 1.750,65 itu belum dicatat oleh pihak Bank Mandi sendiri. Nah, itu disebut sebagai deposit in transit. Sehingga deposit in transit ini kita taruh atau kita letakkan di perbank. Kenapa? Karena isunya itu terletak di bank. Kenapa isunya terletak di bank? Ya, Bladus secara ledger atau buku besar sudah mencatat. Jadi kalau sudah mencatat, ya udah biarin aja. Berarti kan udah benar. Yang masih belum lengkap pencatatannya itu adalah pihak bank. Sehingga ini adalah add. Ini masuk ke kelompok penambahan. Jadi deposit in transit ini ditambahkan di add di sini sebesar 1.750,65. Oke ya. Nah, sekarang berikutnya kita moving ke informasi atau data yang kedua. The statement provided by Mandi Sendiri Bank included a debit memo of $55 for the printing of additional company checks. Oke, jadi ini kata kuncinya di sini ada debit memo. Debit memo sebesar 55 dolar ya, 55 dolar. Nah, ini artinya 55 dolar ini merupakan bank service charge atau apa ya, miscellaneous expense atau beban rupa-rupa yang ditagihkan oleh si pihak bank kepada perusahaan, kepada Bladus. Totalnya adalah 55 dolar atau ini kayak biaya pemeliharaan rekening gitulah ya, bahasa gampangnya itu gitu. Nah, ini 55 dolar. Tentu saja pihak bank sudah mencatat dong, Pak. Yes. Pihak bank sudah mencatat dan ini tertera di rekening koran 55 dolar ini. Berarti sekarang kalau pihak bank sudah mencatat ya berarti udah benar dong Pak. Yes. Berarti isunya sekarang terletak di pihaknya si Bladus. Atau dengan kata lain 55 dolar ini harus kita masukkan di per book. Jadi si perusahaan udah mencatat belum? Belum. Kalau pihak bank udah mencatat sudah. Jadi yang harus kita masukkan di sini adalah per book bukan per bank lagi. Oke. Nah, berarti 55 ini adalah beban. Artinya uangnya si Bladus diambil oleh si bank untuk biaya pemeliharaan apa nih tadi? Pemeliharaan cek atau tabungannya dia 55 dolar. Sehingga kemudian 55 dolar ini merupakan cash outflow bagi perusahaan atau Bladus. Sehingga kita tulis di sini ini berarti cash outflow. Kalau cash outflow itu berarti di deduct atau di pengurangan. Sehingga kita tulis di sini debit memo atas printing charges itu sebesar 55 dolar. Kita letakkan di sini sebagai pengurang. Kita letakkan di sini ya. Oke, paham ya? Nah, jadi sekali lagi ini debit memo ini miscellaneous expense ini isunya bukan di pihak bank, isunya ada di pihaknya perusahaan. Sehingga yang akan kita oprek itu adalah per book, bukan per bank. Beda dengan yang deposit in transit tadi, isunya ini adalah di bank. Kenapa? Karena di perusahaan, di Bladus udah dicatat. Berarti ini yang berperkara atau bermasalah di sini. Sehingga kita masukkan di deposit in transit di sini di posisinya di bawah atau under addition, penambahan. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Isu yang ketiga, nomor 3. Cash sales sebesar 916,88 pada tanggal 23 Desember were deposited in the bank. Oke. Nah, kemudian the cash receipt sudah dibukukan, didepositkan itu maksudnya disetor ke bank ya. Bank sudah menerima berarti. The cash receipts, journal entry, and the deposit slip were incorrectly made for 961,88. Oke, berarti ini isunya adalah kekeliruan, ada kekeliruan. Di sini kalimatnya the cash receipt, journal entry, and the deposit slip were incorrectly. Berarti ini yang keliru adalah angka yang ini, 961,88. 961,88 ini adalah angka yang keliru. Angka yang benar adalah harusnya yang ini, 916,88. Lalu kita lanjutkan penjelasannya. The bank credited Bladus Company for the correct amount. Oke, katanya banknya si Bladus, yaitu Bank Mandi sendiri, udah bener nyatetnya. Oke, berarti tidak ada isu di bank ya. Di bank tidak ada isu, tidak ada masalah. Isu ini berarti letaknya atau posisinya di per book atau di perusahaan itu sendiri. Jadi si perusahaan keliru.
Harusnya yang benar itu 916,88 ya. Yang benar 916,88. Sementara dia keliru ya, dia keliru mencatatnya sebagai 961,88. Oke, berarti kita lihat ini ada di perbuk ya, ada di perbuk. Perbuknya yang mana? Di addition ataukah deduction atau pengurangan, penambahan atau pengurangan? Jawabannya adalah di pengurangan. Pengurangan sebesar 45. 45 ini adalah selisih dari 916,88 dan 961,88. Selisihnya adalah 45. Yang benar angkanya 916,88. Sehingga ini pencatatannya ini harus dikurangi, dididak sebesar 45 dolar. Oke ya. Nah, ini yang ketiga. Jadi posisinya yang bermasalah adalah si Bladus sehingga harus ditaruh di perbuk dan ini merupakan deduction atau pengurangan. Oke. Nah, lalu berikutnya ke nomor 4 ya. Ke nomor 4. Check have been issued by Bladus. Oke, ini beda dengan yang ketiga ya isunya ya. Kalau yang ketiga ini adalah cash sales, berarti ini adalah penerimaan ya, penerimaan sebesar yang benar sebesar 916,88, tapi dia salah catat 961,88. Jadi ini harus dikurangi karena penerimaannya cuma 916 yang benar, bukan 961. Nah, kalau yang keempat ini check have been issued by Bladus. Kalau cek have been issued, cek yang diterbitkan oleh Bladus, berarti ini adalah merupakan pengeluaran kas. Kita baca lagi, kita lanjut ya. Jadi beda nih nomor 3 dan 4. Kalau ini penerimaan kas, yang 4 ini adalah penerimaan. Sorry. Yang ketiga ini adalah penerimaan kas, yang keempat ini adalah pengeluaran kas. Check have been issued by Bladus and have not yet cleared by its suppliers at December 31st, total 600,5 dolar. Jadi ini ceritanya adalah si Bladus itu dia mengisut atau menerbitkan cek. Kalau dia menerbitkan cek berarti untuk bayar ya, untuk bayar. Bayarnya kepada siapa? Oh, bayarnya kepada suppliers ternyata. Dia mengeluarkan cek, ceknya itu untuk pembayaran kepada suppliers. Kalau dia membayar kepada suppliers atau vendors, berarti dia dalam rangka kulaan barang dagangan ya, membeli barang dagangan. Totalnya 600,55. Namun cek tersebut have not yet cleared, belum diuangkan atau belum di-clearing oleh pihak suppliersnya. Berarti kan bagi Simbladus ini adalah merupakan pengeluaran yang megang ceknya adalah para suppliersnya. Nah, suppliersnya itu sampai dengan tanggal 31 Desember, berarti dia belum mengclearing. Kalau dia belum mengclearing atau belum menguangkan ceknya, berarti saldo di banknya berkurang atau tidak? Ya tidak, karena belum diuangkan itu ceknya. Nah, si perusahaan sudah mencatat atau belum? Oh, sudah. Pada saat si Bladus ini kulaan atau membeli barang dagangan, maka ketika akad jual belinya itu terjadi, maka si Bladus itu langsung mencatat. Sehingga kemudian tidak ada isu, tidak ada permasalahan di Bladus. Yang isunya atau permasalahannya berarti terletak di pihak bank. Kenapa di pihak bank? Ya, banknya belum mencatat. Padahal itu real adalah merupakan transaksi pengeluaran. Kenapa bank belum mencatat? Karena ceknya belum diuangkan, belum di-clearing. Oke. Nah, yang seperti ini namanya adalah outstanding check. Yaitu cek yang masih beredar dibawa oleh si supplier atau vendor belum diuangkan, belum di-clearing. Oke. Nah, yang kayak begitu ini, yang kayak begini ini, nomor 4 ini namanya adalah outstanding check. Isunya ada di pihak bank. Oke, berarti ini posisinya terletak di per bank. Nah, kemudian ini tadi kita lihat isu cek itu berarti pengeluaran. Sehingga kita masukkan di bawah under deduction, pengurangan di sini. Oke, kita letakkan di sini nomor 4 outstanding check sebesar 600,5 ya, 600,5. Paham ya? Oke. Lalu sekarang berikutnya kita lanjut ke yang nomor 5. On December 17,
The company issued check nomornya 2792 sebesar $985. Issued check berarti untuk pembayaran ya, untuk cash outflow. Si kepada Mendos Limited untuk pembayaran yang secara non tunai on account. The check, which cleared the bank in December, was incorrectly journalized and posted by Mbladus for 958. Oke, berarti ini kata kuncinya di sini ya. Was incorrectly journalized. Ada pengeluaran kas salah catat oleh si perusahaan atau Mbladus. Salah catatnya itu 958. Harusnya pengeluarannya berapa yang benar? 985. Berarti pengeluarannya kurang. Pertama, atas informasi nomor 5 ini berarti isunya sekarang terletak di Bladus atau di perusahaan, bukan di pihak bank. Oke ya, isunya bukan di pihak bank, melainkan di Bladus. Sehingga nanti yang akan terpengaruh adalah per book, bukan per bank. Ya, kertas kerjanya per book, bukan per bank. Yang benar adalah 985 pengeluarannya. Loh kok ini kok dicatatnya cuma 958? Berarti ini pengeluaran kasnya kurang. Kalau pengeluaran kasnya kurang, otomatis ini ada di deduction. Oke ya. Jadi kita lihat per book deduction. Error in recording check to Mendos sebesar 27. Kita letakkan di sini. 27. 27 itu dari mana, Pak? Ya, 27 itu dari selisih 958 dan 985. Ini kalau kita selisihkan ada 27. Oke, paham ya? Jadi sekali lagi, error in recording check to Mendes 27 ini kita letakkan di under per book di bawah deduction atau pengurangan di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 6 berikutnya. $2,500 note were was collected, not receivable was collected by the bank. Oke, ini isunya terkait dengan not receivable. Form Bladus. Jadi Bladus ini dia punya wesel tagih atau not receivable. Dan kemudian yang diminta untuk menagih itu adalah si pihak bank Mandi sendiri. Dia itu kemudian berhasil collected, berhasil menagih dan si pihak yang menerbitkan promissory note itu sudah membayar, menyetor ke pihak bank. Pokok atau prinsipal dari note receivable-nya adalah 2.500 plus $100 for interest. Jadi ada bunganya, imbal hasil atau return-nya itu 100. Pokoknya 2.500 atas note. Atas collection atau penagihan note receivable itu, the bank charge a collection fee of $40 for the note. Oke, jadi ini si pihak banknya dia kan sudah bekerja menagih dan berhasil menagih. Maka kemudian si banknya minta dikasih komisi, bahasa gampangnya gitu. Nah, collection fee-nya dikasih fee-nya adalah $40. No interest has been accrued on the note. Berarti nggak ada isu terkait dengan pencatatan atas accrual beban bukan beban bunga ya, ini adalah interest revenue atau pendapatan bunga, nggak ada isu. Oke, jadi ini pihak bank sudah mencatat belum Pak? Ya sudah lah. Kalau yang kayak ini berarti kan yang tahu pihak bank udah tahu duluan. Kenapa pihak bank udah tahu duluan? Ya dia yang menagih. Berarti ketika kemudian si yang menerbitkan promissory notes ini dia sudah membayar, ya banknya udah tahu duluan. Nah, kemudian hasil penagihannya itu dilaporkan oleh bank kepada si Bladus via rekening koran atau bank statement. Jadi ini isunya bukan terletak di bank. Isunya terletak di Bladus Corporation yang belum mencatat adanya pencairan note receivable yang pokoknya sebesar 2.500 dan interestnya bunganya 100 pendapatan bunganya. Dan jangan lupa ada $40 ini merupakan beban penagihan collection fee yang dibebankan oleh Bank Mandi sendiri kepada Bladus. Oke, berarti ini isunya ada di per book bukan per bank dan ini adalah merupakan pendapatan 2.500 dan 100 ini dan sementara yang $40-nya ini merupakan pengeluaran kas. Oke. Nah, berarti kita catat di sini ada per book
addition, ada collection on note receivable sebesar principal atau pokoknya yaitu 2.500, nilai pokoknya 2.500, dan kemudian jangan lupa ada interest on note receivable, pendapatan bunga sebesar 100. Ini adalah di kolom addition atau penambahan. Tapi jangan lupa juga bahwa tadi ada beban untuk penagihan yang dibebankan oleh Bank Mandiri sendiri, kita letakkan di pengurangan atau deduction di sini. Jadi ada collection fee on notes receivable sebesar $40. Jadi sekali lagi, 2.500 dan 100 ini adalah merupakan cash inflows, sementara $40 yang di sini ini adalah merupakan cash outflows yang merupakan collection fee. Oke. Lalu berikutnya kita lanjut ke informasi nomor 7. Included with the cancelled check was a check issued by Blengong Limited to Zoang Corporation for $550 that was incorrectly charged to Mbladus by the bank. Oke. Jadi ini kata kuncinya terletak di sini ya. Incorrectly charged to Mbladus by the bank. Berarti ini yang salah siapa? Pihak bank. Yang salah ini adalah pihak bank. Berarti isunya terletak di bank, bukan di Bladus. Kalau begitu nanti akan kita masukkan di kolom per bank, bukan per book. Jadi ini ceritanya si bank itu keliru. Harusnya ini ceknya itu adalah transaksi antara si Blengong kepada si Soang, bukan Bladus. Bladus nggak ada urusan gitu ya. Tapi kok dilalah ternyata si banknya itu keliru ngecas ke Bladus gitu. Ya, cek issued by Blengong. Berarti ini isunya adalah permasalahannya terkait dengan cek issued. Cek issued itu berarti pengeluaran. Ya, cek issued itu adalah pengeluaran. Pengeluaran Blengong. Blengong itu mengeluarkan cek, artinya kasnya berkurang sebesar 550. Harusnya ini pengeluaran atau pengeluaran kas ya, pengeluaran kasnya itu bagi Blengong bukan bagi Bladus. Lah kok ini dilala kok dibebankan ke Bladus atau duitnya Bladus jadinya berkurang, kan tidak boleh. Ini salah banknya. Berarti pengeluaran kas sebesar 550 yang dibebankan ke Bladus ini salah. Udah dikeluarkan. Berarti gimana dong? Ya harus di add back, harus ditambahkan balik gitu ya. Karena itu bukan perkaranya Bladus, melainkan perkaranya si Blengong. Ya. Jadi kalau begitu ini di per bank under addition, harus di add back. Oke, kita letakkan di sini. Jadi error by bank on check of Blengong sebesar 550 ini kita letakkan di under addition column. Ya, kita letakkan di sini. Oke, paham ya? Oke, itu yang nomor 7. Lalu yang terakhir. Yang terakhir, nomor 8. On December 31st, the bank statement showed a not sufficient fund check. Not sufficient fund check charge of $640 for a check issued by Monata Palapa, a customer to Bladus on account. Jadi ini ceritanya ada customernya si Bladus. Customernya Bladus itu dia beli barang kepada Bladus. Customer yang Bladusnya namanya si Monata Palapa. Dia beli barang kepada Bladus. Kemudian dia bayar dengan menggunakan cek tentunya. Karena not sufficient fund check itu isunya adalah kalau dia menggunakan cek. Kalau dia tidak menggunakan cek, ya nggak ada isu terkait dengan not sufficient fund. Ya. Jadi dia bayar menggunakan cek si Monata Palapa. Tapi ketika kemudian si Bladus ini berusaha untuk menguangkan cek dari Monata Palapa ini di bank, ternyata banknya bilang ini not sufficient fund. Terus gimana dong? Ya ceknya dibalikin, tidak bisa clearing, tidak bisa dicairkan jadi duit itu ceknya. Oke ya, tidak bisa dicairkan jadi duit. Oke. Nah kalau yang seperti ini berarti ini isunya bukan di bank, isunya ada di perusahaan, yaitu di Bladus. Ya, isunya ada di Bladus. Kenapa? Karena Bladus pada tanggal 31 Desember itu dia sudah mencatat transaksi berupa dia nerima duit gitu ya. Nerima duit sebesar 640 dari Monata Palapa. Karena Monata Palapa beli barangnya si Bladus. Dia udah dicatat itu transaksi penerimaan kas. Tapi ternyata dilalah
ini not sufficient fund check, NSF check. Berarti gimana dong? Ya terlanjur dicatat penerimaan kas. Terus gimana? Yang bener kan belum terima itu duitnya. Sehingga kemudian kasnya harus dididak, harus dikurangi. Ini not sufficient fund check. Oke, kita lihat, kita letakkan di per book under deduction di sini. Nomor 8 tadi not sufficient fund check of Monata Palapa sebesar 640. Oke. Nah, sampai di sini berarti kita oke, sudah selesai semua. Data dan informasinya sudah kita garap semua, kita sudah masukkan semua ke dalam kertas kerja. Nah, sekarang tinggal kita rekap saja. Kita lihat kertas kerja rekonsiliasi bank yang per bank. Per bank tadi saldo awal sebelum adjustment maksudnya, saldo 31 Desember before adjustment 5.500,50. Kemudian ada addition, ini kita jumlah dua addition penambahan ini, total penambahannya adalah 2.300,65. Lalu deductionnya, pengurangannya itu cuma satu, 600,5. Sehingga kemudian saldo akhir, balance at 31st December after adjustment, setelah adjustment itu maksudnya setelah addition dan deduction, setelah penambahan dan pengurangan ini berarti 5.500 ditambah dengan 2.300,65 dikurangi dengan 600,5. Hasilnya adalah 7.200,65. Ini adalah saldo balance 31st Desember setelah adjustment 7.200,65. Ini per bank. Sekarang kita lihat, kita rekap kertas kerja per booknya. Saldo tanggal 31 Desember before adjustment adalah 5.407,65. Lalu total penambahan atau additionnya adalah ada dua ini penambahannya, totalnya $2.600. Deductionnya ada 5, ada 5 item untuk pengurangannya, deductionnya. Ini kita total semua, total pengurangannya adalah 807. 807,00. Lalu kemudian kita tambahkan ini 5.407,65 kita tambah dengan ini 2.600 dikurangi dengan total deduction 807,00 hasilnya 7.200,65. 7.200,65 ini adalah merupakan balance pada tanggal 31 Desember after adjustment. Oke. Jadi kemudian kalau kita bandingkan sekarang saldo 31 Desember yang after adjustment setelah rekonsiliasi bank ini per bank menunjukkan 7.200,65 dan per booknya juga menunjukkan angka yang sama yaitu 7.200,65. Sehingga dengan demikian dapat kita simpulkan proses rekonsiliasi bank kita sudah sukses, sudah benar. Oke ya. Jadi sampai di sini oke. Pelaksanaan rekonsiliasi bank sudah sukses, sudah selesai, sudah benar. Oke. Nah, kertas kerja rekonsiliasi bank berarti kita sudah selesaikan ini. Dengan seperti ini kita sudah menyelesaikan kertas kerja rekonsiliasi. Tadi perintahnya tidak hanya melakukan rekonsiliasi bank. Katanya adalah and provide all of the related journal entries should be recorded by the company. Oke, ternyata diminta juga untuk menyusun jurnal. Ya, untuk membuat jurnal. Nah, kalau begitu ya kita akan membuat jurnal. Nah, dari hasil rekonsiliasi bank ini, tadi kan ada several adjustments, ada beberapa adjustment, koreksi ya. Ada adjustmentnya itu yang tadi ada addition, penambahan, dan ada juga yang deduction atau pengurangan. Oke, nah pertanyaan pertama sebelum kita lihat jurnalnya, pertanyaan pertama gini. Siapakah atau pihak manakah yang kemudian harus membuat jurnal koreksi tadi itu ya, karena ada plus dan minus, addition and deduction tadi. Pihak manakah yang harus membuat jurnal? Siapakah yang harus membuat jurnal? Pihak bank dan pihak perusahaan kah? Atau pihak perusahaan saja atau pihak bank saja? Jawabannya adalah yang wajib dan harus membuat jurnal penyesuaian itu adalah pihak perusahaan atau dengan kata lain pihak Bladus Corporation. Loh, bagaimana dengan pihak bank? Pihak bank itu tidak ada urusan. Pihak bank tidak ada urusan
Sehingga pihak bank itu tidak akan melakukan atau menyusun jurnal apapun terkait dengan rekonsiliasi bank. Saya ulang ya, jadi pihak bank tidak akan membuat jurnal apapun terkait dengan hasil rekonsiliasi bank. Oke, loh kenapa Pak kok seperti itu ya? Si bank itu kok nggak buat jurnal sementara perusahaan buat jurnal? Oke, perhatikan kita kembali lagi ke basicnya bahwa rekonsiliasi bank ini yang menyelenggarakan adalah Bladus atau perusahaan. Oke ya, sekali lagi, yang menyusun kertas kerja rekonsiliasi ini adalah perusahaan. Loh Pak, tapi kan pihak bank ini kan ada yang keliru juga nih. Seperti ini, pihak bank ada yang keliru. Pihak bank ada yang keliru, enggak apa-apa, biarin aja. Itu urusannya bank. Yang kita urusi adalah perusahaan yang bernama Bladus Corporation. Jadi kita enggak perlu kemudian ngurusin si pihak bank ini. Ya, kita fokusnya ke perusahaan, yaitu ke Bladus. Jadi yang nanti akan membuat jurnal penyesuaian atas koreksi-koreksi several adjustment itu adalah hanya si pihak perusahaan saja. Pihak bank nggak ada urusan. Jadi lupakan atau biarkan saja. Ya, abaikan. Jangan dibuat jurnalnya. Even tadi di sini ada kekeliruan atau error, kemudian ada deposit in transit, ada outstanding check di under per bank ini jangan di jurnal. Ya, jangan dibuatkan jurnalnya. Udah biarkan saja. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat jurnalnya. Ya, jurnal-jurnal yang harus dibuat oleh Bladus Corporation. Oke, berarti jurnalnya itu yang mana, Pak? Oke. Jurnalnya itu mencakup atau meliputi semua angka-angka yang merupakan addition and deduction. Pahami ya, kita pahami lagi, saya ulang, bahwa jurnalnya itu mencakup semua angka adjustment yang di sini. Oke. Loh Pak, kok angka saldo ini 5407,65 dan 7200,65 ini tidak di jurnal toh? Oh tidak, tidak. Sekali lagi tolong dipahami dan tolong diingat-ingat, saldo, baik saldo awal maupun saldo akhir itu tidak akan pernah di jurnal. Saldo itu tidak ada jurnalnya. Ingat, di dalam akuntansi yang harus di jurnal itu adalah transaksi. Saya ulang, yang harus di jurnal itu adalah transaksi. Saldo itu bukan transaksi. Saldo itu menunjukkan posisi per tanggal tertentu. Jadi ada jurnalnya kah? Enggak ada. Nah, transaksi itu menunjukkan suatu peristiwa perubahan sumber daya ekonomi. Dengan kata lain, berarti transaksi itu ada menunjukkan suatu perubahan atau mutasi. Perubahan atau mutasi itu ada yang mutasi plus dan ada yang mutasi minus. Harus dijurnalkah? Harus. Wajib. Kalau ini tidak dijurnal, maka itu nanti angkanya akan salah. Atau dengan kata lain, saldonya akan keliru. Oke ya, to make it short, jadi inilah yang nanti harus dijurnal. Semua ini, semua angka, addition dan deduction ini, semuanya harus dijurnal. Oke, jurnalnya bagaimana? Oke, kita urutkan satu persatu. Yang pertama adalah dari yang atas dulu yang di sini ya. Yang pertama adalah mengenai collection of notes receivable. Penagihan atas note receivable. Berarti ini merupakan penerimaan kas. Oke, jurnalnya berarti simple. Ini kasnya berarti di debit ya, karena ini addition. Berarti cash receipt, berarti kasnya di debit bertambah 2.600. Penambahan kas sebesar 2.600 itu berasal dari note receivable. Nilai pokoknya atau face value atau principal value atas notes receivable tersebut adalah 2.500. Udah dibayar, maka kemudian note receivable-nya dikredit alias berkurang. Dan si Bladus ini juga mengakui adanya pendapatan bunga interest revenue sebesar 100. Jadi total cash yang didebit atau yang diterima bertambah sebesar 2.600. Lalu di samping ada pendapatan bunga dan penerimaan kas dari note receivable, tadi kan ada upah atau komisi atau collection fee yang dicas oleh si bank, dicaskan kepada Bladus Corporation. Jadi bagi Bladus Corporation itu merupakan beban. Atau dengan kata lain itu merupakan
cash outflows atau pengeluaran kas. Sehingga kasnya berkurang. Dicatat kasnya si Mbladus berkurang $40. Kemudian ada commission expense. Taruhlah ini nama akunnya commission expense, beban komisi sebesar $40. Oke ya. Itu untuk transaksi yang terkait dengan notes. Jadi yang pertama adalah jurnal untuk collection notes. Kemudian yang kedua adalah jurnal untuk pengakuan beban penagihan atas note receivable tersebut. Oke, lalu berikutnya, addition sudah kita bahas semua. Kemudian kita masuk ke yang deduction. Yang nomor 2 tadi ada printing charge sebesar $55. Nah, printing charge itu berarti ini deduction, berarti ini pengeluaran kas, sehingga cashnya dikredit sebesar $55. Lalu anggaplah ini merupakan bank service charge. Ya, bank service charge sebesar $55 di debit. Pak, kalau yang ini commission expense-nya saya ganti akunnya itu pakai bank service charge, boleh nggak? Boleh saja, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Yang menjadi pokok perhatian kita di sini adalah cash-nya. Apakah cash-nya itu di debit atau di kredit. Oke ya, itu yang nomor 2. Jurnalnya seperti ini. Bank service charge pada cash sebesar $55. Lalu berikutnya yang nomor 3. Error in recording by Mbladus. Karena ini pengurangan cash, berarti cash-nya di kredit juga $45. Ini tadi yang jurnal koreksi atas PT Mbladus tadi ya, yang Mbladus Corporation tadi. Ini berarti cash-nya berkurang 45. Kemudian debitnya apa? Debitnya adalah sales revenue. Jadi ini kan tadi transaksi penjualnya dicatatnya itu kelebihan gitu ya. Padahal itu cuman berapa gitu ya. Kemudian nyatetnya itu kegedean. Berarti sales revenue-nya harus dikurangi alias sales revenue-nya dikredit sebesar di debit, sorry. Sales revenue-nya di debit harus dikurangi di debit sebesar $45. Cash-nya berkurang $45. Ini jurnal yang untuk informasi nomor 3. Kemudian berikutnya adalah jurnal untuk yang informasi nomor 5. Ini yang error in recording check to Mendos. Jadi ini yang ke Mendos tadi kan ceritanya dia salah gitu ya, salah ceknya itu salah catat dan pencatatannya itu kurang ya, pencatatannya kurang sehingga kemudian cash-nya harus dikurangi. Cash dikurangi berarti dia dikredit sebesar $27. Debitnya apa? Debitnya adalah merchandise inventory. Ya, merchandise inventory-nya bertambah sebesar 27. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah, oh sorry, bukan yang keenam ya. Keenam tadi udah di sini. Kemudian yang terakhir berarti, yang terakhir adalah yang terkait not sufficient fund check atau NSF check yang Monata Palapa. Ya, ke Monata Palapa. Oh, oke. Kemudian yang Monata Palapa betul ya. Yang terakhir yang Monata Palapa. Ini yang Monata Palapa 640 ya. Oke. NSF check. Nah, seperti tadi sudah kita bahas bahwa not sufficient fund check ini artinya si perusahaan si Bladus ini dia ngejual barang dibayar pakai cek, tapi kemudian begitu ceknya mau diuangkan, mau dicairkan itu ternyata ceknya kosong karena not sufficient fund check. Udah dicatat dong oleh si perusahaan sebagai penerimaan kas. Iya, tapi dilalah kok ternyata faktanya itu belum terima duit. Sehingga kasnya harus dikurangi, dikredit sebesar 640 dan kemudian ini di debitnya karena ini berarti kan si perusahaan atau si Bladus itu masih punya piutang kepada si Monata Palapa sehingga kemudian di debit ada account receivable bertambah di debit sebesar $640. Oke. Nah, berarti sudah kita jurnal semua ini transaksi-transaksi yang terkait dengan adjustment baik addition maupun deduction yang terletak di kertas kerja under per book atau dengan kata lain ini adalah yang melakukan jurnal ini adalah si Bladus Corporation. Oke, kita sudah lengkap, kita sudah bahas semua baik jurnalnya, pencatatannya dan juga kertas kerja rekonsiliasinya. Kita sudah bahas semua. Dengan demikian,
kedua kasus ini kita sudah selesaikan. Saya berharap pembahasan kita bisa bermanfaat dan menambah wawasan serta insight di dalam hal akuntansi pengantar, khususnya terkait dengan cash short and over dan bank reconciliation. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.